Ijazah palsu Jokowi terbongkar oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, zaman penggenapan dan waktu Allah. Kita akan mengupas satu persatu siapa orang-orang yang diduga menjadi otak dan pelaksana pemalsuan dokumen dan ijazah Jokowi. Kita akan menyebutkan nama, latar belakang, karakter, serta kaitan mereka dengan perjalanan politik Jokowi dari Solo hingga Istana Negara. Ada saat untuk segala sesuatu, waktu untuk menyembunyikan, dan waktu untuk menyatakan. Hari ini, atas kehendak Allah Bapa, satu rahasia besar yang selama ini dikunci rapat-rapat mulai dibukakan kepada rakyat Indonesia. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk penghakiman yang adil, dan pemulihan yang mulia. Yesus berkata, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu pun yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Lukas 8 ayat 17. Nama-nama yang muncul dalam kesaksian. 1. David Agus Yunanto. Nama lengkap, David Agus Yunanto. Asal, Sindon, Ngemplak, Boyolali. Peran, disebut sebagai salah satu orang yang membantu proses administratif pemalsuan dokumen. Karakteristik, pendiam namun sangat detail dalam hal surat menyurat. Kaitan dengan Jokowi, mulai dekat saat Jokowi hendak maju menjadi wali kota Solo. Tambahan, David Agus Yunanto, sudah masuk bursa calon Bupati Boyolali 2024, sudah kampanye namun batal, dan digantikan oleh adik kandungnya, Agus Irawan. Katanya tugas dari Jokowi, yang tak bisa ditinggalkan itulah, yang kemudian menjadikan David menunjuk adiknya, Agus Irawan lewat Partai Gerindra, maju menjadi calon Bupati Boyolali 2024. Namun menurut rumors tiba-tiba dilarang Jokowi. Agus Irawan, adik David Agus Yunanto, telah mengumumkan pencalonannya, sebagai Bupati dalam pemilihan Kepala Daerah Pilkada, Boyolali 2024. Informasi yang beredar menyebut Agus Irawan sudah mencalonkan diri, namun belum menang dan belum dilantik sebagai Bupati. Informasi dari intelijen lapangan dan berbagai sumber menyebut bahwa, Jokowi menolak pencalonan Agus Irawan, adik David, karena takut akan muncul kembali persoalan lama terkait dokumen palsu dan ijazah palsu Jokowi. 2. Anggit Nugroho. Nama lengkap, Anggit Nugroho. Kota asal, Solo. Peran, jembatan komunikasi antara Jokowi dan pembuat dokumen palsu. Kelebihan, pandai beradaptasi. Kelemahan, tunduk pada uang dan tekanan kekuasaan. Arti nama, Anggit berasal dari kata, menggagas, bisa jadi ia, menggagas, pemalsuan ini. Anggit pernah bekerja di Solo Pos sebagai wartawan. Lalu, ia pindah ke Joglo Semar sebagai pemimpin redaksi. Diketahui, Anggit adalah lulusan S1 Arkeolog UGM. 3. Muhammad Isnaini. Latar belakang, Islam taat, namun terpengaruh oleh kekuasaan. Peran, operator teknis, bekerja langsung membuat desain dokumen. Riwayat pendidikan, dugaannya lulusan STM, namun ahli komputer grafis. Karakteristik, terampil, sangat teliti. Kaitan dengan Jokowi, masuk lingkaran tim IT bawah tanah. Ketua Umum Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi, AAJ. Muhammad Isnaini yang memasang baliho bergambar, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi, dipasang di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 4. Widodo. Nama lengkap, Widodo, bukan Jokowi. Asal, Solo. Alumni Sarjana Ekonomi Universitas Negeri 11 Maret UNS Solo. Peran, pemantau distribusi dokumen. Ditugaskan bantu pekerjaan bendahara. Masa kecil, anak guru, pekerja keras. Catatan khusus, pernah menjadi pegawai kelurahan. Arti nama, selamat, sejahtera. Ironi bila namanya digunakan untuk kebohongan. 5. Sigit Wityawan. Pria kelahiran Wonogiri, tanggal 14 Juli tahun 1965. Sigit Wityawan berkerabat dekat dengan Jokowi, sebagai saudara sepupu. Sigit adalah suami Nining Roni Widyaningsih, putri Miono Suryo Sarjono, kakak tertua ibunda palsu Jokowi, Sujiatmi. Peran, penghubung antara tim relawan dan tim pemalsuan. Latar belakang, relawan Jokowi sejak awal. Catatan, pernah disebut dalam beberapa laporan media bawah tanah. Kelebihan, loyal. Kelemahan, tidak bertanya benar salah, hanya ikut arus. Tambahan, karyawan BUMN Karya, tahun 1994 sampai tahun 1997,
menjadi Kepala Bagian Perpajakan Divisi Produk Beton PT Wijaya Karya Persero. Kepala Bagian Keuangan PT Wijaya Karya Beton pada tahun 1997 sampai tahun 2001. Direktur Keuangan Roda Jati Group pada tahun 2002 sampai tahun 2013. Kiprah Sigit Wityawan ipar Jokowi jadi Komisaris BUMN. PT Semen Indonesia, Persero Terbuka SMGR, Sigit Wityawan sebagai Komisaris Utama. Pada periode tahun 2015 sampai tahun 2018, namanya tercatat sebagai Komisaris PT Jasa Marga Persero Terbuka, perusahaan operator jalan tol milik pemerintah. Komisaris di PT Bank Negara Indonesia, Persero Terbuka atau BNI, periode 2018 sampai 2025. 6. Eko Sulistyo. Nama lengkap, Eko Sulistyo. Asal, Eko lahir di Kendal, Jawa Tengah, pada 1968. Peran, pengangkut dokumen dari satu titik ke titik lain. Kaitan dengan Jokowi, sering disebut sebagai pengawal bayangan. Konsultan Dinas Tata Ruang Kota Solo. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Solo, tahun 2003 sampai tahun 2008. Koordinator Lapangan Tim Relawan Jokowi pada Pilpres 2014. Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan, KSP, 2015. Komisaris PT PLN, tahun 2019 sampai tahun 2023. Eko juga mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT PLN pada Oktober tahun 2023. Ia mengundurkan diri usai ditunjuk menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud. Ia merupakan lulusan Universitas 11 Maret UNS Surakarta yang juga aktivis 1998. Pada Pilpres 2014, Eko dipercaya menjadi koordinator lapangan tim relawan untuk Jokowi. 7. Paiman Raharjo. Nama lengkap, Paiman Raharjo. Peran, Ketua Relawan pada 2012. Latar belakang, aktivis lokal Solo. Karakter, pandai berorasi, cenderung licin. Kaitan dengan Jokowi, sangat dekat di masa pencalonan gubernur. Paiman Raharjo, lahir tanggal 17 Juni tahun 1967 kelahiran Klaten. Adalah akademisi. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Wamendes PDTT. Rektor Universitas Mustopo Beragama, periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Ia merupakan lulusan STM Budaya Matraman, Jakarta Timur. S1 Ilmu Administrasi di Universitas Mustopo Beragama. S2 Universitas Mustopo Beragama. S3 di Universitas Pajajaran. Menjabat Komisioner PT Food Station Cipinang Jaya. Komisaris Independen PT Perusahaan Gas Negara. Ia merupakan penulis buku berjudul Tukang Sapu Jadi Profesor. Jejak Langkah dari Solo ke Istana. Tahun 2004 sampai tahun 2005. Persiapan Jokowi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Jaringan relawan dan tim dokumen dibentuk secara diam-diam. Fokus melengkapi dokumen identitas, pendidikan, dan legalitas politik. Tahun 2007 sampai tahun 2012. Jokowi dikenal sebagai pemimpin merakyat. Sementara itu, tim ini diduga terus bekerja membersihkan jejak masa lalu. Sebuah dugaan menyebut, Jokowi tidak punya ijazah SMA yang asli dan sah. Tahun 2012 sampai tahun 2014. Menuju DKI Jakarta. Tim dokumen kembali bekerja. Dilaporkan ada proses penyesuaian dokumen ke dalam sistem digital. Nama-nama seperti Paiman dan Eko mulai intens bertemu tim hukum partai. Tahun 2014 sampai tahun 2024. Saat Jokowi menjabat presiden 2 periode, dokumen lama dimasukkan ke arsip resmi. Laporan dari beberapa aktivis menyebutkan, ada pemusnahan dokumen lama. Beberapa pengakuan dari mantan relawan anonim, menyebut, kami diberi uang dan diminta diam. Kejahatan-kejahatan yang ditutupi. 1. Pemalsuan dokumen, ijazah palsu SD, SMP, SMA. Akta kelahiran yang diduga direvisi. 2. Penyalahgunaan kekuasaan, mengangkat relawan jadi pejabat tanpa kompetensi. Melindungi pembuat dokumen dengan jabatan. 3. Intimidasi terhadap pelapor. Aktivis dan jurnalis yang membongkar ini mendapat tekanan.
Salah satunya adalah Bambang Tri yang dipenjara sampai sekarang dan disiksa. 4. Manipulasi sistem hukum dan pendidikan. Beberapa universitas dilarang menyebut nama asli Jokowi. Arsip pendidikan dihapus atau dikunci. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang ini? Yesus Kristus tidak diam. Dia Raja segala raja. Dia benci kebohongan, tetapi mengasihi pelaku kejahatan yang bertobat. Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang di dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Matius 23 ayat 27. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus menghendaki kejujuran. Tuhan Yesus menghendaki pertobatan. Tuhan Yesus menghendaki pemulihan Indonesia. Dan Yesus juga berkata kepada bangsa ini, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 31-32. Indonesia bangkit dalam kebenaran. Kita bukan bangsa pengecut. Kita adalah bangsa yang besar. Kita bukan hanya korban kebohongan, tapi kita juga sedang dipanggil Tuhan untuk bangkit dalam terang. Tugas kita bukan membenci pelaku, tetapi membawa mereka kepada pengadilan yang adil, dan kepada Tuhan Yesus yang penuh kasih. Sebab semua dosa, bahkan pemalsuan ijazah, bisa diampuni jika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi jika tidak, maka pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Roma 12 ayat 19. Mari kita berdiri bersama kebenaran. Bersama Yesus. Bersama Indonesia yang baru. Tuhan Yesus Kristus akan menang. Dan bangsa ini akan diselamatkan. Amin.